Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Dan semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan bertanya dulu, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, Bu. Hadir semua, Bu. Sebelum belajar, biar konsentrasinya full dan nyaman, coba dirapikan tempat duduknya. Tempat duduknya dirapikan dan lihat sekitarnya. Kalau ada sampah diambil, nanti dibuang di akhir pembelajaran ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik. Oke. Untuk pembelajaran kali ini kita akan mengulas terlebih dahulu materi sebelumnya, materi yang yang sudah Ibu sampaikan di minggu yang lalu ya, tentang apa? Pertumbuhan ekonomi. Ya, tentang pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi itu adalah perubahan produk per kapita yang secara jangka panjang. Ya, kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi. Nah, sebelum dilanjut tentang pembahasan pembangunan ekonomi ke yang lebih jauh lagi, ada yang tahu nggak apa itu pembangunan ekonomi? Saya, Bu. Ya, silakan Dita. Pembangunan ekonomi adalah perubahan menuju lebih baik secara terus-menerus dan berkelanjutan. Ya, betul ya. Jadi pembangunan ekonomi itu adalah perubahan atau perbaikan negara menuju perbaikan ekonomi menuju yang lebih baik dengan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Oke. Di sini Ibu akan menampilkan dulu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Oke. Kita lihat ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Tujuannya yaitu dalam pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian pembangunan ekonomi, membandingkan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah kita bahas ya minggu kemarin. Kemudian menjelaskan perencanaan pembangunan ekonomi, menjelaskan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, mengidentifikasi masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang, serta dapat menjelaskan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Itu ya, jadi tujuan dari kita mempelajari materi pembangunan ekonomi hari ini. Oke, seperti yang sudah tadi teman kita jelaskan ya, pembangunan ekonomi adalah perubahan yang secara terus-menerus, ya, yang dilakukan untuk menuju perbaikan ekonomi yang lebih baik, gitu ya. Nah, oke, baik. Dalam pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi pengertiannya dalam Kamus Ekonomi Optima 2012, pembangunan ekonomi adalah proses yang bertujuan untuk menaikkan pendapatan per kapita untuk jangka waktu panjang dan disertai adanya pemulihan struktur ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Pembangunan ekonomi sangat bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, maka diperlukan suatu penataan pembangunan ekonomi yang baik. Lalu kemudian ada di sini tercantum perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bedanya. Nah, walaupun beberapa orang sering menyamakan ya antara pertumbuhan dan pembangunan, tapi di antara keduanya itu memiliki perbedaan. Yang pertama perbedaannya, pertumbuhan ekonomi merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka waktu panjang, sedangkan pembangunan ekonomi adalah proses perubahan menuju perbaikan secara terus-menerus dan berkelanjutan, dan termasuk juga usaha meningkatkan produk per kapita. Lalu dalam pertumbuhan ekonomi, faktor pemerataan pendapatan tidak diperhatikan, tetapi dalam pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan pendapatan dan pembangunan serta
Kemudian bedanya lagi, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi keduanya sama-sama menekankan pada kenaikan produk domestik bruto. Nah, itu persamaannya ya. Nah, namun perbedaannya, pertumbuhan ekonomi hanya menekankan pada peningkatan PDB saja, tetapi pembangunan ekonomi menekankan pada PDB dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk atau yang biasa kita sebut dengan pendapatan per kapita. Nah, perbedaan selanjutnya, meningkatnya pertumbuhan ekonomi belum tentu meningkat juga taraf hidup masyarakat. Nah, dan pemerataan distribusi pendapatan, jadi belum tentu ya meningkatnya pertumbuhan meningkat pula taraf kehidupan masyarakat, belum bisa dipastikan. Tetapi sedangkan perbaikan pembangunan ekonomi pasti diiringi dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Itu sudah pasti ya bedanya di sana. Kalau pertumbuhan belum pasti, meskipun pertumbuhannya dikatakan meningkat, kalau pembangunan sudah dikatakan pasti, juga taraf kehidupan masyarakatnya juga meningkat dan pemerataan distribusi pendapatannya juga meningkat. Lalu ada terakhir perbedaannya ada pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Namun pembangunan ekonomi sudah pasti dengan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Oke, di situ kita bisa tahu ya bedanya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Lalu ada perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, perkembangan ekonomi dapat terlaksana dengan baik disebabkan karena adanya perencanaan. Perencanaan tersebut bisa disebut perencanaan pembangunan ekonomi yang diuraikan sebagaimana berikut. Yang pertama, perencanaan pembangunan ekonomi itu meliputi beberapa program, yaitu pengentasan kemiskinan, riset dan pengembangan pertanian, kemudian perencanaan keluarga, kebijakan ketenagakerjaan, kemudian meningkatkan kemajuan teknologi lokal, analisis proyek investasi, program-program pengembangan kewirausahaan. Jadi itu semua merupakan perencanaan pembangunan ekonomi. Jadi itu ya program-program yang diberikan pemerintah. Jadi semuanya mengarah kepada kesejahteraan masyarakat ya, dan juga untuk pemerataan distribusi pendapatan. Kemudian di sini ada ciri-ciri perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, perencanaan pembangunan ekonomi memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama adanya usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap. Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi produktif atau yang positif. Kemudian adanya usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita, gitu ya. Jadi itu merupakan ciri-ciri dari perencanaan pembangunan ekonomi. Lalu di sini juga ada setelah adanya perencanaan perencanaan pembangunan ekonomi, terdapat juga indikator keberhasilan dari pembangunan ekonomi. Jadi dikatakan berhasil pembangunan ekonomi itu ada beberapa indikator gitu ya. Ada indikator yang mengukurnya apakah pembangunan ini berhasil atau tidak, ataupun pembangunan ini meningkat ataupun tidak. Itu ada indikatornya. Nah, perencanaan pembangunan ekonomi bertujuan agar pembangunan ekonomi mencapai keberhasilan. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat diukur dengan beberapa indikator. Selama ini yang digunakan itu sebagai indikator yaitu PDB ya, produk domestik bruto. Nah, menurut Kodaro dalam buku Ekonomi Pembangunan Hakim 2010, ketika ilmu ekonomi pembangunan masih sangat muda. Ya, ketika ilmu ekonomi pembangunan masih sangat muda, yaitu pada saat kemunculannya kembali pada tahun-tahun pertama setelah Perang Dunia Kedua. Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai berubahnya PDB dari keadaan statis untuk waktu yang lama, kemudian tumbuh 5-7% per tahun. Ya, jadi adanya pertumbuhan gitu, dari asalnya yang masih muda ya, dari itu ada perubahan, ada awalnya statis, lalu kemudian adanya perubahan dari 5-7% per tahun. Jadi itu perubahannya. Nah, akhirnya banyak negara-negara menggunakan PDB sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Hal
hal ini menyebabkan banyak negara-negara terutama di negara di kawasan Asia ya, berupaya meningkatkan PDB-nya. Jadi karena PDB itu menjadi indikator, jadi si negara-negara terutama negara di Asia, wilayah Asia itu berusaha untuk meningkatkan PDB-nya gitu. Jadi itu ya indikator keberhasilan dari pembangunan ekonomi. Untuk sekarang kita diskusi ya. Ibu akan bagi kalian ke dalam 5 kelompok. Ibu punya ini ya, kita diskusi tentang permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang serta cara untuk mengatasinya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Ibu ini kasih bahannya. Ya, Ibu kasih waktu kalian 15 menit untuk mendiskusikan bahan yang sudah Ibu kasihkan. Oke, baik. Sudah ya? Waktunya sudah habis. Silakan perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan dalam kelompoknya. Kelompok 1, silakan di depan. Di sini ya Bu. Ya. Jadi permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang itu terdiri dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, yaitu pertumbuhan penduduk yang dapat menyerap sumber daya produktif yang dapat digunakan untuk atau meningkatkan pendapatan nasional. Pertambahan penduduk akan menyebabkan dana yang harusnya dapat dialokasikan untuk atau membangun sarana dan prasarana fisik seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit, dan sekolah berkurang. Yang kedua yaitu kemiskinan absolut, adalah kondisi seseorang atau keluarga yang pendapatannya kurang dari pendapatan yang bisa mencukupi berbagai kebutuhan. Contohnya makanan, pakaian, dan perumahan, dan distribusi pendapatan. Ya, alhamdulillah. Tenang. Nah, untuk selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5, silakan untuk perwakilannya maju ke depan. Baik, hasil diskusi dari kelompok 5 yaitu mengenai kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi di negara berkembang. Yang pertama ialah kebijakan tentang pemberian kredit, yang kedua tentang pendidikan, yang ketiga program perluasan kerja, yang ketiga perbaikan pelayanan kesehatan dan gizi, yang kelima riset dan teknologi, yang keenam mengenai strategi pembangunan dengan pajak, yang ketujuh tekanan pada kelompok target, yang kedelapan perang yang terintegrasi terhadap kemiskinan, strategi pembangunan seimbang dan dorongan besar, strategi pembangunan tidak seimbang. Baik, terima kasih. Ya baik, betul ya tadi ya yang sudah didiskusikan oleh saudara tentang masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang serta cara mengatasinya. Ibu akan sedikit menegaskan ya tentang jadi masalah pembangunan ekonomi itu dapat diatasi dengan cara kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta strategi-strategi yang dilakukannya. Nah, tadi sudah disebutkan ya strategi dari strategi serta kebijakan yang digunakan oleh pemerintah. Nah, tadi disebutkan kebijakan kontrol populasi, pemberian kredit, pendidikan dan training, gitu kan? Itu sebagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pembangunan ekonomi. Nah, strateginya ada strategi pembangunan seimbang dan dorongan dasar, ada juga strategi pembangunan tidak seimbang, gitu ya. Jadi itu mengenai kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Nah, sebelum berlanjut ke yang ini, ada yang ditanyakan, ada yang ingin ditanyakan?
dalam strategi kebijakan dari pembangunan ekonomi ya. Itu termasuk kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pembangunan ekonomi. Jadi salah satunya itu kartu prakerja. Ya, itu ya. Baik, dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan ya. Ada yang mau menyimpulkan? Silakan kesimpulannya. Kesimpulannya apa untuk pembelajaran hari ini? Saya Bu. Ya, silakan kita simpulkan. Jadi pembangunan ekonomi adalah perubahan menuju lebih baik secara terus-menerus dan berkelanjutan. Ya. Nah, dari permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang terdapat unsur-unsur pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kemiskinan absolut ya, dan distribusi pendapatan. Oke, itu ya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, kita ibu punya soal untuk evaluasi ya. Untuk evaluasi soalnya bisa kalian lihat di sini ya, di PPT ini. Ibu bacakan ya. Silakan kalian tulis, lalu isi dan bisa kalian kumpulkan nanti pertemuan selanjutnya ya. Jelaskan pengertian perencanaan pembangunan ekonomi. Kemudian yang terakhir, sebutkan dan jelaskan permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Baik, itu ya soal-soal yang harus kalian jawab sebagai evaluasi apakah kalian mengerti tentang materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Kemudian alhamdulillah pada pertemuan ini materinya sudah selesai, sudah berakhir ya. Dan untuk materi selanjutnya jangan lupa dibaca lagi ya. Materi selanjutnya dibaca dulu di LKS halaman 30 ya, untuk pertemuan selanjutnya. Baik, saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk komentarnya saya rasa sudah cukup baik ya, dimulai dari kegiatan pendahuluan dilakukan secara berurutan seperti mempersiapkan peserta didik, melakukan persepsi dan memberikan motivasi serta acuan. Kemudian kegiatan intinya juga materinya sudah terkuasai, penyampaian materi cukup jelas, melakukan pembelajaran sesuai dengan sintak. Kemudian pemanfaatan sumber media dan alat pembelajaran dengan baik. Penggunaan bahasa yang jelas, volume dan intonasi yang baik. Kerapihan juga sangat diperhatikan ya dalam berpakaian mengajar. Yang terakhir untuk penutupan juga sesuai dengan sintak. Dan di sini saya akan berkomentar dari kegiatan pendahuluannya itu sudah dilakukan secara berurutan gitu. Contohnya seperti mempersiapkan peserta didik, dan contohnya itu seperti melakukan persepsi, memberikan motivasi, dan memberikan acuan. Nah, untuk kegiatan intinya juga dalam penyampaian materinya juga sudah dikuasai gitu oleh seorang guru. Dan cara penyampaiannya juga sudah jelas dan melakukan pembelajarannya itu sesuai dengan sintaks. Nah, untuk memanfaatkan sumber, alat, dan media pembelajarannya itu sudah dilakukan dengan baik gitu. Dan penggunaan bahasanya itu sudah cukup jelas ya. Dan volumenya juga udah digunakan dengan sesuai gitu dengan pembelajaran di kelas, atau volumenya sudah cukup sesuai. Dan kebersihan dan kerapian itu sudah dan sangat diperhatikan oleh guru. Untuk kegiatan penutupannya juga sesuai dengan sintaks yang sudah ditetapkan sebelumnya.